Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Erwin Lutfi dari divisi GICC, mencoba berbagi atau sharing terkait seperti apa sih pengelolaan quality assurance atau managing quality assurance secara umum maupun yang dilakukan di divisi GICC di bagian quality assurance. Pertama-tama mungkin saya ingin menjelaskan terkait definisi dari quality assurance. Apakah yang dimaksud dengan quality assurance? Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya sedikit terkait definisi tersebut, tapi saya mencoba untuk memberikan beberapa definisi yang mungkin sudah umum diketahui oleh teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Jadi secara umum, kalau kita membahas terkait quality assurance, itu orientasinya pada proses. Jadi quality assurance itu berorientasi pada proses. Seperti apa sih? Proses itu memberikan keyakinan bahwa produk atau layanan memenuhi standar dan persyaratan. Prosesnya seperti apa? Dan juga definisi yang lain bahwa quality assurance adalah penjaminan kualitas atau penjamin kualitas. Dia juga sebagai konseptor. Jadi merupakan bagian dari sistem ya, sistem. Jadi bagaimana dia menyusun prosedur dan instruksi kerja, bagaimana memastikan bahwa proses pembuatan produk itu sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah disusun dalam prosedur dan instruksi yang tersebut tadi. Fokus pada proses developing yang dilakukan untuk membuat produk, sehingga di akhirnya produk tersebut dapat diterima baik dan memenuhi kepuasan dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Inilah beberapa pengertian atau definisi dari quality assurance, yang intinya bahwa quality assurance itu orientasinya pada proses bagaimana produk itu dapat diterima dan memenuhi standar dan persyaratan. Lanjut, seperti apa sih pengelolaan quality assurance? Konsep dasarnya apa? Konsep dasar terkait QA itu apa? Di sini saya bagi menjadi 5 ya konsep dasar terkait QA ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana terkait pencegahan dan deteksi, terus standar kualitas, terus proses yang efektif, peningkatan berkelanjutan, dan tanggung jawab bersama. Jadi mungkin yang pertama terkait pencegahan dan deteksi itu bagaimana mencegah defect atau cacat dengan membangun proses yang benar sejak awal. Jadi bagaimana proses nanti pembuatan seperti prosedur, instruksi kerja itu bagaimana betul-betul dibuat dengan sebenar-benarnya. Ini juga kolaborasi dengan sebenarnya unit bisnis terkait atau divisi operasi dalam pembuatan ini. Sehingga betul-betul produk yang artinya prosedur dan instruksi kerja yang dibuat itu sudah sesuai dengan misalnya spesifikasi atau hal-hal yang memang menjadi persyaratan dalam pembuatan IKA misalnya pekerjaan beton atau tanah. Itu betul-betul memang sudah dilakukan dengan benar sejak awal. Standar kualitas. Di sini penetapan standar kualitas yang jelas dan terdefinisi dengan baik terkait produk atau yang layanan. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi bahwa penetapan standar kualitas ini jelas. Apakah dia sesuai dengan uh, spesifikasi atau persyaratan yang
SNI misalnya yang sudah diatur, itu harus jelas terdefinisi di dalam penetapannya. Terus selanjutnya adalah proses yang efektif. Walaupun sudah dibuat prosedur dan IK, tapi proses yang tidak efektif dilakukan di lapangan, implementasinya itu tidak akan bisa menghasilkan produk yang bagus. Pembuatan proses yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi secara konsisten. Nah, ini memang kata kunci adalah konsisten dalam penerapan prosedur dan SOP kerja. Dan tidak sampai di situ. Jadi di sini juga peningkatan berkelanjutan sangat penting. Jadi terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses dan standar kualitas sehingga tidak stuck sampai di situ. Kita tidak hanya istilahnya hanya kepuasan pelanggan, tapi bagaimana hasil produk kita itu berkualitas melebihi dari ekspektasi dari pelanggan. Harapannya seperti itu. Dan ini adalah intinya bahwa tanggung jawab bersama. Jadi sebenarnya QA itu bukan hanya tugas dari personal QA yang ada di lapangan maupun yang ada di divisi atau di kantor pusat, tapi QA ini adalah menjadi tanggung jawab semua orang dalam perusahaan. Jadi semuanya harus tahu ujung tombak yang di lapangan seperti yang kita ketahui untuk terkait produk adalah pelaksana. Jadi harapannya, jadi petugas QA ini bisa mendistribusikan prosedur atau instruksi kerja yang ada dan memastikan bahwa misalnya checklist dan segala macam yang ada di instruksi kerja itu memang digunakan di lapangan dalam proses setiap pekerjaan yang ada seperti itu. Nanti bersama-sama dengan yang namanya quality control dalam proses implementasi langsung di lapangan seperti itu. Nah, ini adalah konsep dasar terkait quality assurance. Nah, selanjutnya juga ingin saya menjelaskan prosesnya. Tadi ada proses dasar, sekarang proses QA-nya. Bagaimana step-stepnya dalam pelaksanaan proses QA ini yang dibagi 4, yaitu terkait perencanaan kualitas, implementasi kualitas, pemeriksaan dan pengujian, dan bagaimana peningkatan kualitas atau continue quality dalam quality, improvement dalam kualitas. Jadi yang pertama adalah perencanaan kualitas. Bagaimana penetapan standar kualitas yang jelas dan terukur, terus pengembangan rencana QA yang menguraikan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai standar kualitas, bagaimana proses mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk implementasi QA. Nah, ini beberapa poin yang terkait perencanaan kualitas. Juga terkait implementasi kualitas, bagaimana kegiatan QA sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bagaimana mendokumentasikan semua kegiatan QA yang dilakukan, bagaimana memantau dan mengendalikan proses QA untuk memastikan efektivitasnya, dan juga tidak lupa pemeriksaan dan pengujian. Nah, di sini memastikan pengujian produk dan layanan sesuai dengan standar dan persyaratan. Nah, ini kita ada standar eksternal internal, juga di lapangan itu ada terkait persyaratan atau spesifikasi yang sudah tertuang dalam dokumen kontrak, itu harus diikuti. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi dan mendokumentasikan catatan masalah yang ditemukan. Nah, ini pentingnya dokumentasi ini untuk sebagai nanti lesson learn, agar jangan sampai cacat atau defect itu berulang di lapangan. Sehingga kita bagaimana mengambil tindakan korektif, action, atau untuk memperbaiki cacat atau masalah yang ditemukan lainnya di lapangan. Peningkatan kualitas ini secara berkesinambungan. Jadi bagaimana mengimplementasikan tindakan pencegahan untuk mencegah defek yang berulang seperti yang saya sampaikan tadi. Terus bagaimana
menganalisis data untuk mengidentifikasi area yang akan diperbaiki, terus peningkatan secara berkesinambungan. Nah, ini beberapa proses terkait quality assurance. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kerangka terkait quality assurance. Nah, ini beberapa poin terkait kerangka dalam quality assurance. Bisa kita lihat ada 6 poinnya. Jadi bagaimana standar kualitas tersebut ditetapkan, terus rencana penjaminan mutunya seperti apa, proses dan prosedurnya seperti apa, sumber daya, pelaporan pantauan secara continuous improvement, peningkatan berkelanjutan ya. Nah, di sini standar kualitas, kriteria yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan seperti apa, langkah-langkah dan aktivitas yang akan diambil untuk mencapai standar kualitas itu seperti apa, terus proses dan prosedur, panduan langkah demi langkah. Nah, yang menjelaskan bagaimana aktivitas itu kan harus dilakukan. Nah, ini tertuang nanti dalam prosedur dan isu kerja khususnya. Sumber daya, bagaimana memiliki sumber daya memadai dan personil yang kompeten. Pelaporan pemantauan, bagaimana pelaporan dan pemantauan berkelanjutan untuk mengukur aktivitas program atau inspeksi dan audit. Nah, ini beberapa pelaporan dan pemantauan bagaimana mengecek efektivitas terkait pelaksanaan quality assurance di lapangan. Itu secara dengan inspeksi maupun dengan cara audit secara berkala. Dan yang terakhir adalah terkait continuous improvement, bagaimana komitmen dari kita ya untuk peningkatan berkelanjutan. Nah, ini yang penting untuk ke depan memastikan bahwa produk atau kualitas kerjaan itu sesuai dengan keinginan dari owner. Sebenarnya itu yang paling inti, kepuasan pelanggan. Pelanggan puas dengan yang kita kerjakan, dan ini merupakan juga bagian dari pemenuhan KPI kita, bahwa Customer Satisfaction Index bisa tercapai di proyek-proyek yang kita laksanakan. Selanjutnya, nah, seperti apa sih teknik dan metode untuk terkait QA? Nah, ini keterkaitan dengan seperti apa teknik pencegahannya, terus teknik inspeksi dan pengujian. Ini mungkin lebih detail lagi ya terkait teknik pengendalian kualitas, teknik peningkatan kualitas. Nah, seperti apa kita dalam teknik pencegahan, misalnya menganalisa risiko, bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita memitigasi risiko sampai sekecil-kecilnya sehingga tidak mengakibatkan risiko yang kita identifikasi itu terjadi di lapangan. Jadi kita di awal setiap pekerjaan kita sudah melakukan analisis risikonya seperti apa. Terus pembuatan ITP, inspection test plan. Nah, ini sebagai acuan dalam nanti quality control dalam melakukan inspeksi maupun pengetesan terhadap bisa jadi material pekerjaan di lapangan. Nah, itu yang menjadi dasar mereka bekerja seperti itu. Terus di awal juga kita bagaimana menyusun RPK atau quality plan. RPK adalah rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, ini jadi dasar juga teman-teman nanti dari bagian quality dalam penerapan di lapangan. Terus terkait inspeksi dan pengujian. Nah, teknik inspeksi dan pengujian ini, nah ini bagaimana inspeksi fisik secara visual,
produk dan layanan sesuai dengan ITP ini memastikan bahwa teman-teman quality control ini melaksanakan sesuai dengan ITP yang telah dibuat. Pengujian terhadap produk dan layanan sesuai dengan ITP ini juga sama. Jadi intinya inspeksi dan tes atau pengujian ini dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ada misalnya yang lakukan di setiap kedatangan besi misalnya, atau dalam proses kalau misalnya ada pekerjaan tanah, itu dilakukan pengujian Sencode atau CBR dan lain-lain. Itu lebih teknis, itu akan dibahas nanti pada sesi lainnya yang terkait quality control seperti itu. Teknik pengendalian kualitas. Nah, ini bagaimana memantau proses dan mengidentifikasi untuk tindakan korektifnya, untuk tindakan pencegahannya maksudnya di sini. Terus bagaimana menganalisis penyebab utama terkait kualitas dan fokus pada penyelesaiannya. Memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Nah, ini juga intinya adalah bahwa pengendalian kualitas ini bagaimana si QA-nya ini bisa melihat atau memastikan bahwa dalam identifikasi, dalam kepatuhan, dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan step-step atau langkah-langkah yang telah dibuat dalam prosedur atau instruksi kerja. Nah, ini yang terakhir adalah teknik peningkatan kualitas, bagaimana analisis akar penyebab bila terjadi defek agar tidak menjadi berulang defek yang terjadi seperti itu. Fokus pada peningkatan berkelanjutan. Nah, ini juga benchmarking proses dan produk dengan pihak eksternal juga penting. Biasanya kalau misalnya sekali waktu kita akan berkunjung ke kontraktor lain ya terkait dengan benchmark ini bisa menjadi bahan evaluasi kita apabila hal-hal yang mungkin lebih baik dari yang dilakukan di perusahaan kita bisa ambil contoh untuk dilakukan di tempat kita seperti itu. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan terkait fungsi QA di Utama Karya. Tadi kan kita sudah bahas terkait teori-teori seperti apa sih terkait pengelolaan quality assurance yang umum dilaksanakan. Nah, ini kalau di Utama Karya sendiri, kita lihat di sini mungkin sekilas terkait struktur organisasi ya. Struktur organisasi ini sini sudah jelas bahwa di Utama Karya kita ada divisi tersendiri untuk terkait QHSCC. Jadi di bawah Direktur Utama, lebih khusus lagi di Direktur Pembinaan adalah Wakil Direktur Utama. Jadi ada divisi KSCC. Di divisi KSCC di sini ada dua bagian. Ada bagian Quality Assurance, ada QA, ada bagian HSCC. Nah, di sini memang sudah jelas ya, ada bagian yang khusus untuk terkait quality assurance ini sudah dituangkan dalam KPTS Direktur Utama nomor 1992 tahun 2004, ini tanggalnya tanggal 1 Juli tahun 2024. Nah, ini bisa kita lihat dari divisi KSC ada dua bagian. Nah, selanjutnya kalau kita lihat struktur organisasi di divisi operasional, di situ juga ada fungsi QA. Jadi di sini ada EVP, divisi sipil umum, dia langsung ke fungsional KACC. Fungsional KACC itu ada di bawahnya lagi yang fungsi HSCC juga fungsi QA. Nah, ini kalau kita lihat garis komandonya, jadi langsung di bawahnya EVP divisi sipil umum secara koordinasi, konsultasi dan ini ke divisi KACC kantor pusat itu, dan secara langsung dia ke KACC proyek atau pimpinan UKK.
Selanjutnya, nah kalau kita ngelihat, nah ini untuk yang di proyek konstruksi ya, di proyek-proyek utama karya, bahwa di situ juga ada fungsi quality assurance atau penjamin mutu. Quality assurance atau penjamin mutu ini di bawahnya QSC Manager. Jadi ada fungsi-fungsi di bawahnya QSC Manager ini, ada quality assurance sendiri, ada unit penjamin keselamatan kerja, ada juga unit pengelolaan lingkungan dan lalu lintas. Nah, kalau kita lihat di sini QSC Manager adalah sejajar atau garis titik-titik dengan project manager dan juga ke divisi KICC. Tapi secara langsungnya adalah ke manajemen atau ke EVP divisi sipil umum. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa komando langsung itu langsung dari EVP divisi operasional seperti itu. Nah, kalau dari regulasi, kalau kita lihat quality assurance itu sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi TSMKK, ya memang ada dari kepala proyek itu ada unit penjaminan mutu juga. Jadi memang inline dengan struktur dari KPTS yang ada di dalam karya. Juga ada unit pengendalian mutu, ini adalah quality control seperti itu. Jadi memang antara regulasi dari pemerintah dengan struktur organisasi kita itu sudah inline. Nah, tinggal nanti seperti apa sih implementasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi ini, menyesuaikan seperti itu. Nah, ini beberapa peran QI di divisi KSCC, ya mungkin tadi yang sudah dijelaskan di atas, beberapa hal terkait proses maupun kerangka dasar. Nah, ini kalau kita lihat inline juga bahwa peran QI di divisi memang sebagai konseptor atau sebagai penjamin mutu, itu bagaimana? Yang pertama adalah memastikan proses perencanaan dan identifikasi risiko QA ini dilakukan, khususnya oleh teman-teman di project ya yang membuat apa istilahnya cases plan, dalam hal ini RMPK atau rencana mutu pelaksanaan konstruksi. Terus bagaimana memastikan implementasi QA melalui audit, OSP, dan MWT ini memang secara berkala. Kami dari divisi kantor pusat melakukan audit. Kalau audit adalah dilakukan audit internal dilakukan per tahun itu 2 kali, sedangkan audit eksternal adalah 1 kali. Audit eksternal adalah yang dilakukan oleh badan sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi ISO di perusahaan kita. Kalau OSP juga secara berkala juga. OSP adalah on-site visit ke lapangan dan MWT adalah manajemen walkthrough. Ini sekali waktu dari pihak BOD atau Bidang Business One itu melakukan kunjungan project bagaimana memastikan terkait implementasi QA di lapangan. Sebenarnya bukan cuma QA, jadi QA ECC kalau di kami di divisi QA ECC seperti itu. Mengevaluasi kegiatan penyusunan proses bisnis unit kerja terkait kebijakan, implementasi dan performance QA. Jadi cara besar kalau terkait performance QA itu yang dilakukan adalah bagaimana menganalisa atau mengevaluasi 3 hal yang dominan. Yang pertama adalah opini pelanggan, terus ada keluhan pelanggan, terus ada produk tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi KPI juga di divisi KSCC khususnya di bagian QA. Jadi komunikasi dengan pihak internal dan eksternal sudah pasti. Terus menyusun prosedur, institusi kerja, guideline juga beberapa kita membuat seperti quality target, terus ada break practice terkait QA, kita sudah distribusi juga yang menjadi knowledge sharing untuk teman-teman di divisi operasi.
Nah, ini beberapa peran QA di divisi KSCC. Nah, selanjutnya ingin saya jelaskan juga PDCA. PDCA bagian QA ini ada di divisi KSCC ini mungkin seperti yang tertera bahwa untuk plannya adalah menetapkan objektif, target dan program. Ini tujuan, target dan program QA seperti apa, memastikan KSCC plan khususnya RPK dibuat di project, maksudnya ini menyusun dan mengkomunikasikan kebijakan QA, menyusun prosedur dan usus kerja bagian QA, terus panduan dan guideline terkait QA, perencanaan training QA. Nah, ini di plan. Nah, dunia apa? Pelaksanaan infeksi dan monitoring QA melalui OSW dan MBT. Memastikan KSCC plan khususnya RPK dijalankan dan diimplementasikan. Melakukan training dan sertifikasi, melakukan komunikasi QA, misalnya seperti webinar, campaign, sosialisasi, dan focus group discussion. Ini beberapa terkait dunia. Ceknya seperti apa? Pelaksanaan audit internal dan eksternal, evaluasi QA performance, terus monitoring analisa opini pelanggan, keluhan pelanggan, dan produk sesuai. Nah, ini. Terus actionnya adalah seperti apa kita improve terhadap pelaksanaan QA-nya, memastikan efektivitas dalam hal TKTP, yaitu tidak korupsi dan tidak penjugahan, dan evaluasi kinerja QA melalui RTM, ini rapat tinjauan manajemen secara berkala yang kita lakukan. Nah, itu terkait PDCA yang ada di bagian QA divisi KSCC. Oke, ini merupakan ekspektasi dari stakeholder seperti apa sih kalau kita melihat secara gambaran umum. Sebenarnya ini bukan cuma di QA aja, tapi di semua proses bisnis harapannya seperti ini. Jadi kalau terkait yang ekspektasi eksternal itu, ini dari keinginan dari Kementerian PUPR bahwa bagaimana kita terkait quality, beauty, dan sustainability. Jadi quality, kualitas, fokus pada mutu produk yang atau proyek produksi, terus beauty, bagaimana keindahan berkaitan dengan elemen estetika atau keindahan dari rekonstruksi, bagaimana sustainability itu berkelanjutannya merujuk pada komitmen terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan efisiensi sumber daya. Dari sisi internal, ini adalah kemarin dari harapannya Dewan Komisaris ini ya, diperlukannya clear, clean, dan shiny. Bagaimana clear-nya itu jelas bahwa merujuk pada kejelasan dan transparansi dalam prosedur, kebijakan, dan tujuan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Bagaimana clean, bersih, berkaitan dengan kebersihan dan kebersihan lingkungan. Nah, ini khususnya terkait 5R ya. Kalau mungkin teman-teman tahu 5R, resik, ringkas, dan bersih, resik lah, rapi, dan lain-lain. Nah, saya ini berkilau mengembarkan tujuan untuk mencapai standar kualitas tinggi dan keunggulan dalam segala hal terkait proyek. Nah, dari hal ini kita pastinya ada 3 hal harus tetap berkomitmen, harus dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten, dan harus dilaksanakan dengan konsisten seperti itu. Oke, ini beberapa sedikit sharing untuk hal-hal yang terkait komunikasi apa yang dilakukan. Memang beberapa bagian tadi sudah saya sempat jelaskan di atas juga, seperti konsep visit secara berkala dilakukan. Terus kita ada juga komunitas kopi ya, komunitas praktisi Daibak ini khusus untuk yang fungsi di KACC. Terus ada terkait FGD dan sosialisasi, terus ada manajemen walkthrough, terus review dokumen KACC, ini ada terkait manual, prosedur, isu kerja. Terus ada juga HOV, utama Observation Voice, ini kita berupa barcode, pelaporan terkait ketidaksesuaian KACC secara online untuk semua aktivitas ya. Terus ada penerbitan handbook, ini ada guidelines terkait beberapa hal-hal yang terkait KACC dalam bentuk buku. Kita sudah dari divisi kita membuat, contohnya tadi seperti yang saya sampaikan adalah quality target,
ada terkait K3 juga, jadi bersama-sama ya kolaborasi antara KI dan HSCC membuat buku untuk sebagai pedoman teman-teman di lapangan dalam implementasi terkait KICC. Rapat koordinasi kita secara berkala, secara triwulan melakukan pada divisi operasi maupun anak perusahaan. Terus ini yang terkait digitalisasi, kita di KICC mempunyai aplikasi e-smart. Ini dalam apa istilahnya, ada webnya, berbasis web maupun berbasis mobile seperti itu. Jadi pelaporan secara real time di lapangan. Dan yang terakhir ini saya sampaikan seperti apa sih untuk khusus terkait QA ya, goals-nya itu bagaimana kita meminimalisasi produk tidak sesuai, terus menghindari terjadinya kegagalan konstruksi, biaya pelaksanaan yang efisien. Artinya di sini bahwa efisien sehingga proyek tersebut tidak rugi ya. Hal ini bisa terjadi misalnya adanya kerjaan yang berulang, artinya defect-defect sehingga menambah cost yang tidak direncanakan dalam proyek tersebut. Bagaimana menyelesaikan proyek tepat waktu dan tepat waktu, dan yang terakhir adalah bagaimana tercapainya kepuasan pelanggan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Mungkin demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin semoga dapat menambah insight atau menambah masukan untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti ya kalau misalnya ada masukan, silahkan. Terima kasih. Atas perhatiannya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.